Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ila ayat sadaqallahu azim. Wa qala rabbis hrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Diki Haji Syahabudin, yang saya hormati dari petugas KUA Kecamatan Sukaraja, yang saya hormati juga Ketua MBC Pak Kiai Haji Holis, juga bendahara, dan juga perwakilan dari Banom NU Patayat dan Muslimat. Alhamdulillah dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumahnya Pak Kiai Haji, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Syahabudin, dalam kegiatan atau dalam rangka ikrar wakaf, yang mudah-mudahan perkumpulan ini dicatat menjadi amal kebaikan dan menjadi wasilah kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas dari kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syahabudin sebagai tuan rumah dan yang insya Allah akan mewakafkan tanah untuk kepentingan kegiatan di MBC NU Kecamatan Sukaraja. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Bapak dari KUA Kecamatan Sukaraja yang saya hormati, Bapak Ketua MBC beserta jajarannya MBC NU Kecamatan Sukaraja, ibu-ibu perwakilan dari Muslimat Patayat yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di gubuk atau di rumah saya ini. Ini merupakan kebahagiaan bagi saya, kerauhan bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga kerauhan bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menjadi berkah, khususnya kepada kami dan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, apa yang telah direncanakan ini sekarang bisa terlaksana. Jadi sebetulnya saya sudah merencanakan untuk wakaf tanah itu tahun lalu ya, yaitu pas Ramadan, sebelum Ramadan ya, seperti sekarang ini Rajab itu sudah komunikasi dengan Pak Ketua itu. Kemudian pas Pak Ketua saya bilang waktu itu saya ingin kalau bisa itu penantangan ikrar itu bulan Ramadan. Setelah itu Pak Ketua yang sibuk atau ada katanya kedapat musibah ya, sehingga putus kontak dengan saya, sehingga ya baru beberapa bulan yang lalu kontak lagi ya, akhirnya ya sekarang lah ini ya mungkin terrealisir dan insya Allah terrealisir. Dan ini sebetulnya saya memang cari momentum. Kalau menunggu bulan Ramadan lagi terlalu lama ya, saya khawatir ada perubahan-perubahan apa gitu kan. Maka saya letakkan atau cari waktunya itu tanggal 25 Desember ini. Bukan dalam arti dalam Natalan, bukan. Ini adalah hari pernikahan saya. Hari pernikahan saya yang ke-42. Tepat tanggal 25 Desember saya dari kampung Empang dulu diterima jadi menantu di pesantren Sukahideng ini ya, pada tanggal. Jadi makanya ini adalah insya Allah wakaf ini sarana juga
Ya memang ini adalah untuk ibadah lillahi ta'ala, juga untuk memperingati hari pernikahan kami yang dulu nikah tahun 25 Desember tahun 1983. Jadi sampai sekarang sudah 42 tahun, alhamdulillah 42 ya. Tadi dulu kan tahun 83. Jadi sudah 42 tahun, alhamdulillah udah punya anak 3, semuanya sudah berkeluarga, dan cucu 7, alhamdulillah. Jadi dan sekarang saya sedang dalam masa pensiunan setelah mengabdi. Saya di Jogja hampir kurang lebih 50 tahun. Ya kurang lebih 50 tahun. Dulu ke Jogja tahun 72, pulang tahun 2022. Jadi ya 50 tahun. Tapi itu dikurangi 4 tahun saya di Mesir. Jadi begitu keluar dari Jogja S1 itu ikut seleksi tahun 77 selesai, 78 ke Mesir 4 tahun, dan pulang kembali lagi ke UIN Jogja lagi. Nah itu ya, jadi ya memang yang paling dasar yang mendorong saya untuk wakaf itu, yang pertama tadi yang saya sebutkan hadisnya, bahwa apabila ada hadis ini idza matal ibnu Adam, ada yang lagi hadis idza matal insanu ya, apabila orang meninggal in qata amalu, terputus amalnya kecuali 3 sodakotin jariyatin. Nah para ulama menyebutkan bahwa yang termasuk sodakoh jariyah itu adalah wakaf. Nah ini mudah-mudahan doa dari semuanya, memang nanti ya suatu saat kan kita semua akan meninggal, mudah-mudahan nanti pahala ngalir kepada saya, kepada orang tua saya dari apa yang saya wakafkan ini. Ya, itu jadi sodakotin jariyatin, kemudian ada amalin yuntafa'u bihi, amal yang ilmin yuntafa'u bihi ya, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi alhamdulillah saya juga ngajar di pesantren, ngajar lewat Zoom gitu kan. Kemudian juga waladun sholihin ya mulahu, mudah-mudahan anak saya juga pada soleh dan mendoakan pada saya. Itu dan kemudian itu dasar saya secara syar'i ya, kenapa wakaf itu, karena memang ada dasarnya itu. Kemudian yang kedua secara kontekstual, saya lihat memang saya tanya-tanya sebelumnya itu, ini kalau mau wakafkan ke mana itu, kalau ke masjid nggak jelas. Setelah saya konsultasi atau dengan ketua DKM Sukaraja itu kan, saya ngobrol-ngobrol kok mau dipakai tempat tinggal takmirnya tuh, aduh kurang manfaat sudah. Carilah apa ini sebenarnya kalau MBCN itu sudah punya kantor belum, kayaknya belum. Ini itu aja saya bilang. Dan kebetulan sebetulnya saya sendiri beberapa tahun yang, mungkin 5 tahun yang lalu, sudah merintis mendirikan pesantren di Campaka dekat masjid Askar itu. Itu sudah ada yang mewakaf, ada pembebasan tanah, sudah hampir terkumpul 3 hektar di sana. Nah itu ya, jadi saya juga malu dengan orang Campaka sampai nggak jadi, karena memang waktu itu kan ada Agnia dari Jakarta, dia sudah menyebutkan sanggup membiayainya, sampai biayanya itu bukan hanya pesantren saja, bangun saja, tapi sampai gajinya nanti gurunya itu ada dari perusahaan dia, sampai dia akan bikin di daerah Sukaraja juga kandang ayam. Kalau umpamanya ada guru berapa seorangnya, digajinya kalau sekian berapa, oh berarti saya harus punya ayam sekian ribu ekor. Nah, sampai begitu udah inilah kalkulasinya. Tapi terus pas mau akad transaksi dengan masyarakat sana yang jual, saya mencoba mengajukan dananya, banyak itu ininya. Kemudian saya kan waktu itu sedang sibuk-sibuknya di Jogja, karena waktu itu saya jadi dekan di Fakultas Adab. Jadi waduh, waktunya nggak ada, saya harus bolak-balik ke Jakarta atau pertemuan di Tasik. Terus kemudian ya sudah, akhirnya saya karena memang nggak jelas gitu dananya itu akan cairnya seperti apa, akhirnya saya malu juga dengan orang Campaka itu, mohon maaf saya bilang mungkin nggak bisa dilanjutkan. Jadi mereka mungkin merasa ini juga hanya akal gitu kan. Tadinya kan
mau rencananya udah dengan dia, jadi udah pesantren di sana, masjidnya di Askar pakai jembatan aja ke Askar, sudah hebat sekali dah. Tapi ya mungkin belum di iradah Allah ya, belum dikehendaki oleh Allah untuk itu. Nah mungkin mudah-mudahan lah, mungkin itu gak jadi yang sekarang diusahakan harus jadi ya. Nah itu sebagaimana tadi disebutkan juga di dalam akta wakaf ya. Ya ini mungkin sama sebetulnya dengan akta wakaf, hanya rinciannya ya saya kira sama prinsipnya. Jadi saya tulis di sini itu pedoman penggunaan tanah wakaf. Ya mungkin sesuai dengan tadi ya, jadi tujuan wakaf itu untuk apa? Tanah wakaf ini dipergunakan untuk kantor MWCNU Sukaraja Kabupaten Semuanya dan badan otonom di bawahnya serta kegiatan umat Islam pada umumnya. Badan otonom nanti Muslimat, Patayat, biasa Bu, Patayat juga didinya Bu. Kemudian yang kedua kegiatan pendidikan dan pengajian. Dan juga pengajiannya kalau umpamanya nanti akan buka sanawiyah atau apa ya. Saya memang sangat prihatin gitu kan. Kenapa saya juga akan dicapak, aduh kok kayaknya di Sukaraja di ibu kotanya belum ada sekolah sanawiyah gitu. Saya lihat-lihat kan di Kecamatan Salopa, di mana-mana ada semuanya. Kok ini di mana sih waktu Sukaraja? Makanya itulah nanti ya gimana nanti kalau itu kan kalau di dalam warisan bagi waris itu kan bagian saya itu 27 bata. Nah nanti kemarin ya nantilah oleh BPN diukur apa adanya seberapa. Nah itulah mungkin yang diwakafkannya itu ya. Jadi jangan ditulis sesuai dengan warisan 27, nanti saya cari lagi desanya gimana. Pokoknya sesuai faktual aja nanti yang ada di sana itulah yang diwakafkan. Nah, jadi ya itu karena memang mungkin yang ponakan-ponakan mungkin bangunnya juga tanpa ide ke saya, jadi mungkin ada yang ya lah tahu lah ya, mudah-mudahan semua jadi amal soleh lah gitu aja ya. Nah itu jadi nanti umpamanya kalau pendidikan sanawiyah atau apa itu kan nanti kalau memang itu kan kurang luas ya saya kira cukupan 3 tingkat lah gitu kan. Jadi kalau yang bawah untuk sekolah lantai bawah, lantai 2 untuk pengajian umpamanya. Tapi ya itu kan ini hanya ngobrol-ngobrol aja. Tingkat 3 mungkin untuk tempat istirahat lah. Kalau bapak-bapak orang Cijoho orang mana dari Tasik ke mana kecapean mau pulang, nah mampir dulu di sana istirahat dulu kan, itu saya kira akan lebih manfaat. Bagaimana dulu almarhum Kang Patah tuh gitu juga bikin rumah itu yang di di Sukaraja ya dekat. Sekarang udah tahu gimana itu urusannya. Itu 3 tingkat juga itu. Yang tingkat 3 tingkat itu untuk itu. Ternyata berbarengan juga dengan walet. Jadi ada walet. Nah, nanti dulu tuh yang kawan saudara-saudara kita yang dari Gorowo, Marungbungul, kalau dari Tasik dari mana rapat itu nggak langsung pulang, mampir di sana. Nah, ini saya harapkan juga. Tapi ya jangan yang dipokokkan untuk penginapan, tidak ya. Itu hanya sebagian saja kalau pas kecapean. Yang pokoknya tadi ya, kegiatan pendidikan dan pengajian. Nah, tadi nanti ada pengajian apa terserah. Kegiatan keterampilan dan pelatihan itu kan, keterampilan usaha dan apa pelatihan. Saya tuh harapkan jadi kegiatan NU tuh jangan dari pengajian, bukan saya tidak senang pengajian, tapi ya di ini ya, di let gitu ya. Sekalian pengajian, sekalian pelatihan pengelolaan bisnis gitu kan. Karena kan kita kan butuh juga di dunia untuk hidup gitu kan. Bukan hanya untuk akhirat saja, tapi kan dunia juga perlu gitu. Ini bagaimana mengelola cara mengelola dana yang ada gitu kan. Nah itu jadi di pengajian itu keterampilan menjahit atau apa. Jadi ada perlu ditukan. Kemudian kegiatan dakwah Islamiyah, pengajian. Kemudian yang kelimanya untuk baca Quran, kemudian zikir pada Allah, tahlil dan sebagainya. Itu yang mungkin yang saya harapkan dan bisa terlaksana. Dan saya sangat setuju sekali dari apa yang diceritakan oleh Pak Ketua. Insya Allah Pak, katanya Pak MBC, nanti kalau sudah ikrar, sudah jadi, sudah tanda-tangi, langsung akan dibangun. Saya sangat mendukung. Kalau akan membangun, insya Allah saya bilang nanti paling tidak
sak truk batu kalau ngaetan sim kuring ngamitian gitu nya. Nah gitu. Nah keur ngamitian anak gitu nya. Lain anu nyarengan mangga gitu nya. Tapi kayak oke, nanti dalam pembangunannya jadi jangan langsung dibangun. Saya udah bilang sama Pak Ketua juga. Jadi tolong gambarnya gitu kan. Itu jangan kayak bikin apa asal-asalan seperti ku sampean di gitu-gitu dibagi opat. Nah ini dia ruangan ini ruangan aduh. Jangan ya, kita kan untuk masa depan, untuk lama aja. Jadi kalau ada umpamanya arsitek yang ini ya arsitek yang bagus lah sehingga bisa untuk lantai 3 itu seperti apa. Karena sekarang kan banyak pesantren-pesantren yang dibangun asal-asalan. Jadi pemanaan tawakal kepada Allahnya tuh kurang pas gitu kan. Padahal kan ikhtiar tawakal Allah. Jadi harus ikhtiar dulu, ikhtiar yang maksimal gitu, baru kita tawakal kepada Allah. Ya, makanya ikhtiarnya jadi karena seperti kesini juga udah datang dari PU ya untuk mengontrol tentang kelayakan bangunan. Nah ini kita mungkin bisa ke PU mungkin bisa gratis karena ke pesantren juga gratis. Ngajukan saja minta konsultannya gitu kan. Ini untuk pembangunan kantor NU gitu kan. Nah itu ya nanti kan bisa kita komunikasikan lah. Nanti juga kalau umpamanya sudah ada proposalnya, nanti saya akan ikut nyebar lah kemana gitu ya untuk pembangunan itu semoga bisa terlaksana dan bisa tercapai. Sudah barang tentu ini kan perlu kekompakan kita semua warga NU gitu ya. Warga NU kan dikenal gotong royongnya, kerjasamanya, jadi tidak hanya mengandalkan yang diupah datang untuk aulah gitu, datang masa tradisi NU nya. NU biasanya lillahi ta'ala lah gitu ya. Ya pemiaya dana namanya saya oge gitu ya diupahin saya. Itu poin-poin yang mungkin bisa saya sampaikan tentang sedikit tentang latar belakang pewakapan ini, kemudian juga tentang peruntukannya, kemudian harapannya untuk yang akan datang. Semoga apa yang kita rencanakan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syihabuddin LCMP yang telah memberikan petua-petuanya, nasihat-nasihatnya kepada kita, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya acara ikrar yang insya Allah akan dipimpin oleh petugas dari KUA Kecamatan Sukareja. Waktu dan tempat disilakan. Izin Pak Ustaz. Nah, biasa ngomong teh. Cakap apa? Cakap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syihabuddin Kalyubi LCMAG, dalam hal ini selaku wakif yang akan mewakafkan. Yang saya hormati Bapak Ajangan Kiai Haji Polis yang akan mewakili atau wakil dari pengurus MWCNU yang nanti akan mengelola tanah tersebut, dan juga yang saya hormati bapak-bapak saksi, alhamdulillah hadir, dan juga yang saya hormati ibu-ibu perwakilan dari muslimat dan juga fatayat. Alhamdulillah pada siang ini bisa berkumpul bersilaturahmi, di mana insya Allah sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan peristiwa yang mulia dan agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikrar wakaf yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor. Dan juga ibadah wakaf ini
termasuk ibadah yang istimewa sebagaimana tadi disampaikan sama Profesor bahwa barang siapa yang melaksanakan ikrar wakaf itu pahalanya akan terus mengalir. Mudah-mudahan ikrar wakaf ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sama-sama mendoakan kepada pengurus MPCNU sekaligus dalam hal ini Nadir, semoga diberikan kekuatan dan juga kemampuan untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Nah, saya sampaikan izin Pak Nadir, Pak Ketua, tugas Pak Ketua sebagai Nadir yang pertama adalah pengadministrasian tanah wakaf. Nah, diantaranya ini alhamdulillah sudah sampai terbit akta ikrar wakaf, Pak. Nah, tapi tidak sampai terbit akta ikrar wakaf, tapi harus langsung diproses ke BPN untuk proses penerbitan sertifikat wakaf. Nanti kita sama-sama dengan PPAIW, KUA dan juga Bapak BWI ya Pak Haji Dadang Rumasah, kita minta bantu untuk proses penerbitan sertifikat wakaf. Nah, insya Allah dengan bantuan BWI Pak Dadang Rumasah, mudah-mudahan proses pembuatannya juga cepat dan mudah. Amin. Dan juga mudah-mudahan gratis. Siap, insya Allah. Itu tugas yang pertama ya Pak Nadir. Ingatkan lagi kemarin juga Pak wakaf sebagai Nadir masjid ya Pak. Ya masjid. Mudah-mudahan itu masih juga. Kemarin yang di mana yang ikrar di Desa Lingaraja. Mudah-mudahan itu juga tidak sampai proses AIW, tapi harus tuntas dengan terbitnya sertifikat wakaf. Yang kedua, tugas Bapak sebagai Nadir itu mengelola dan mengembangkan Pak. Nah, setelah ikrar wakaf, itu kewajiban Bapak tanah tersebut supaya betul-betul bermanfaat untuk umat. Tugas Bapak mengelola, mengembangkan sebagaimana tadi yang disampaikan tujuannya untuk ini, untuk ini. Nah, itu tugas Bapak. Nah, yang ketiga tugas Bapak itu sebagai Nadir menjaga tanah wakaf tersebut, mengawasi, melindungi, jangan sampai ada yang mengganggu, apa batas-batasnya diperhatikan. Terus setelah ikrar, alhamdulillah katanya tadi mau langsung dibangun ya Pak Haji. Itu nanya benar. Mudah-mudahan jangan sampai akan mudah-mudahan cepat. Karena itu tugas Bapak sebagai Nadir untuk mengelola, mengawasi, menjaga harta tanah wakaf tersebut. Nah, selanjutnya sebelum pembacaan ikrar wakaf, alhamdulillah AIW akta ikrar wakaf sudah di print. Nah, di sini saya bacakan dulu sebagai berikut ya, identitas wakif yaitu Bapak Profesor Dr. Syihabuddin Karyubi LC MAG. Nah, kemudian tanah yang akan diwakafkan itu terletak di Kampung Empang ya Pak. Kampung Empang 0205 Dusun Empang, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja. Nah, dengan jumlah luasnya itu berapa? Bentar, di sini 21. Luas wakaf. Diukurin danya ke BPN-nya. Mohon upami bade di sertifikatkan. 297 meter persegi. Oh, gitu. Luas. Berarti upami di batakan sekitar hampir 20 hiji ya. 20 bataannya. Nah, terus tanah tersebut sebagaimana tadi dibacakan, peruntukannya itu intinya untuk kegiatan Ormas Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukaraja. Nah, dengan batas-batas tanah tertera di sebelah utara tanah milik Ucu, kemudian selatan tanah wakaf Raden Cecep, sebelah timurnya tanah milik Haji Ayi, kemudian barat tanah wakaf Raden Cecep. Itu tanah yang akan diwakafkan. Nah, selanjutnya untuk prosesi ikrar wakaf, Pak Haji bahasanya mau bahasa sendiri atau nanti saya memang nggak dibacakan. Nanti ikrar dari Pak Profesor kemudian dijawab oleh Nadir ya.
Nah, di sini sudah disiapkan. Ada. Catat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Dr. Haji Syihabuddin Qayyubi LCMAG atas nama diri sendiri mewakafkan sebidang tanah kami seluas 297 meter persegi yang terletak di Kampung Empang, RT RW 002 005, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja. Saya mewakafkan untuk keperluan sarana kegiatan Ormas NU Kecamatan Sukaraja, dan saya percayakan tanah wakaf ini kepada Nadir Ajinan Holis sebagai Ketua MBC NU Kecamatan Sukaraja, dan disaksikan oleh satu Haji Insinyur Haji Edi Abdul Somadi, kedua Haji Tata Kurnia. Semoga bermanfaat. Amin. Saya Ajengan Holis mewakili pengurus MSN Kecamatan Sukaraja atau Nazir Wakaf menerima ibadah wakaf Bapak Profesor Dr. Haji Syihabuddin Qayyubi LC MAG. Kami terima dan kami kelola sebagaimana yang telah diamanatkan. Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, kanggo doa pemirsa. Langsung. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwazzimu wa yukafi mazidah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Amin ya Allah. Wa fi hajatina wa fi hajatina khususan fi hajati Profesor Dr. Syihabuddin wa umurana umur dunya wal Amin ya akhirah. Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penandatanganan. Atur nuhun pangarsa. Alhamdulillah. Nah, atas tetapi sebenarnya. Tacan, badai pointernya. Prosesi ikrar perantau dilaksanakan. Alhamdulillah Pak Haji, tanah Pak Haji anu jumlahna 297 meter persegi anu terletak di Kampung Empang tos wakaf. Dalam arti wakaf itu berhenti, tanah tersebut sudah kembali kepada Allah. Maka tanah tersebut tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijaminkan, karena itu sudah kembali kepada Allah yang diwakili diurus oleh Bapak Ajikan Holis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari awal pembacaan ikrar wakaf sudah selesai. Kita tutup dengan acara bacaan anda selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya itu penandatanganan akan dipimpin oleh petugas dari KUA Kecamatan Sukaraja. Nadir, Pak Haji, masa Bismillah. Nadir, mohon. Saksi Pak Pak Edi Mata ya, Pak Yusul, Pak Jengan, Pak Tata, Pak Lido. Kameranya siap. Pak Lido semua.